Assalamualaikum Pak Rizal, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sisna, alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kabar Bu Sisna sendiri bagaimana? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu, amin. Ya, Alhamdulillah Pak, saya juga sehat dan saya ikut senang mendengarnya. Pak Rizal juga sehat-sehat. Kemarin Bapak sempat ya menyampaikan ke saya kalau ada yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya Pak ya. Iya betul sekali Bu, ada hal yang penting banget yang pengen saya tuh diskusi banget sama Bu Sisna. Oke, baik Pak Rizal. Ini Pak Rizal anak muridnya sudah pulang semua kan ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah pulang semuanya. Oh iya. Apa ada kesibukan di hari ini Pak? Sementara ini tidak ada Bu, saya hari ini tidak sibuk. Oke, kalau Pak Rizal tidak ada kesibukan, kebetulan saya juga hari ini tidak ada kesibukan, kita bisa mengobrol dan mendiskusikan hal yang ingin Bapak ceritakan sekarang. Ya, baik Bu. Jadi tuh saya punya permasalahan Bu, dan permasalahan ini tuh sangat mengganjal ya Bu di pikiran saya. Hmm. Tentunya juga ini mengganggu proses pembelajaran saya. Jadi saya punya permasalahan dengan salah satu peserta didik saya Bu di kelas. Seperti itu Bu. Iya. Baik Pak. Tentang masalah Bapak ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita nanti? Dan apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Bapak ini? Nah, saya sih berharap semoga saya dapat ketenangan ya Bu. Jadi saya nanti semoga saya bisa merasa plong seperti itu Bu, tenang, masalah saya selesai karena ini mengganjal banget Bu di pikiran saya seperti itu Bu. Baik-baik. Kira-kira masih ada yang lain yang Bapak dapatkan? Iya, saya sih berharap semoga nanti setelah sharing dengan Bu Sisna, saya juga bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu, seperti itu. Oh ya, oke. Semoga dengan diskusi kita nanti kita bisa mendapatkan pemecahan dan solusi dari masalah Pak Rizal ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang permasalahannya seperti apa ya, Pak? Silahkan diceritakan. Nah, gini Bu, saya tuh ada masalah Bu dengan salah satu peserta didik saya. Nah, Bu Sisna mungkin masih ingat nggak ya dengan salah satu peserta didik saya yang namanya Anggun, yang kebetulan tuh Anggun yang jadi pemenang juara pidato bahasa Inggris di tingkat Kecamatan Tanjung Priuk setahun yang lalu. Oh iya iya, Insya Allah saya ingat. Tapi ada apa ya Pak dengan Anggun? Apa kira-kira ada yang salah dari Anggun? Nah, jadi seperti ini Bu, Anggun itu semenjak pelajaran saya Bu, Anggun itu sering banget telat. Bahkan dalam satu minggu, Anggun itu bisa datang tepat waktu ke sekolah itu cuma 1 sampai 2 kali aja Bu. Sisanya Hmm, Anggun selalu telat. hmm, Bahkan saya lihat di catatan wali kelas dan saya juga lihat di catatan absen saya, sudah 2 bulan ini Anggun itu rata-rata datang telat terus Bu. Sekolah kan masuknya jam setengah 7, hmm. sedangkan Anggun itu datangnya kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam setengah 9, bahkan yang parah lagi Bu, Anggun tuh pernah datang jam setengah 10. Nah itu kan sangat membuat saya bingung Bu. Di sisi lain, saya kan harus tetap fokus Bu ngajarnya, dan saya juga harus fokus untuk mengajar peserta didik lain yang sudah datang tepat waktu, sehingga nanti penjelasan dari materi saya bisa tersampaikan dengan baik. Namun di sisi lain saya tetap kepikiran dengan Anggun Bu. Ini Hmm. anak kira-kira datang atau tidak ya? Seperti itu Bu. Iya iya iya, baik Pak. Nah, kira-kira sebelumnya Pak Rizal sudah menelusuri belum penyebabnya Anggun sering telat masuk sekolah itu kenapa, Pak? Nah, sebelumnya itu Bu, saya pernah memanggil Anggun. Lalu saya melakukan segitiga restitusi dengan Anggun. Pada Mm-mm. saat saya melakukan segitiga restitusi, saya mencoba memahami alasan dari sisi Anggun. Memang Bu, awal-awal setelah saya melakukan segitiga restitusi, ada perubahan di Anggun.
Hari pertama, hari kedua, dan minggu pertama dan minggu kedua, Anggun datang tepat waktu. Namun setelah itu tidak berjalan lama, Anggun mengulanginya lagi, Bu. Anggun datang telat lagi, datang jam 8 lagi, datang jam 9 lagi, dan terus mengulangi hal seperti itu. Iya, iya, iya. Eh, Pak Rizal udah bagus banget ya, sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, hasil dari segitiga restitusi yang tadi Pak Rizal sudah lakukan, itu apa alasan-alasan Anggun yang Bapak dapat? Nah, pada saat saya melakukan segitiga restitusi, Anggun menyampaikan beberapa alasan, Bu. Di antaranya itu Anggun lupa untuk memasang alarm. Dan yang Iya. lebih parahnya lagi, Anggun tuh beralasan kalau Anggun telat karena malamnya Anggun sering membaca komik Naruto, Bu, hingga larut Oh, malam. Akhirnya pada paginya Anggun tidak terbangun dan akhirnya telat bangun untuk pergi ke sekolah. mm-mm. Nah, kira-kira bagaimana nih posisi ideal yang Pak Rizal harapkan dari Anggun? Seperti apa? Saya sih berharap ya Bu, Anggun itu bisa datang tepat waktu ke sekolah. Bisa datang jam setengah tujuh. Bahkan harusnya sih kalau peserta didik kan datangnya sebelum setengah tujuh ya Bu, agar Iya. tidak telat. Jadinya saya bisa fokus mengajar dan Anggun tidak ketinggalan penjelasan materi yang saya sampaikan. Hal ini juga berdampak Bu, karena Mm-mm. Anggun tuh banyak ketinggalan penjelasan materi dari saya, bahkan banyak juga materi yang tidak tersampaikan oleh Anggun, akhirnya nilai Anggun merosot, Bu. Peringkat Anggun menurun, nilai-nilai juga banyak yang tidak tuntas, dan yang lebih parahnya lagi, terkadang Anggun tuh mengganggu temannya, bertanya-tanya tentang materi. Ini semua disebabkan karena Anggun telat, dan Anggun tidak mengikuti pembelajaran saya secara penuh, akhirnya Anggun tidak mendapatkan penjelasan materi dengan baik. Itu, Bu. Iya, baik ya. Jadi Pak Rizal tuh inginnya Anggun itu mengikuti pembelajaran tuh secara full ya Pak ya. Dari pagi sampai pulang, kemudian dari Senin sampai Jumat gitu ya. Full gitu, tidak terlambat. Nah, kalau dari hasil pengamatan Pak Rizal, kira-kira upaya apa nih yang Pak Rizal bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau menurut saya, Bu, sepertinya saya harus melibatkan orang tua Anggun, Bu, dalam penyelesaian masalah ini. Kan yang saya sudah lakukan adalah saya mendengarkan alasan dari sisi Anggun, sedangkan Mm-mm. saya belum mendengar alasan dari sisi orang tuanya. Sedangkan Ya, kita tahu sendiri, Bu, kalau orang yang paling tahu Anggun di rumah, yang paling tahu kondisi Anggun, dan paling tahu keadaan Anggun adalah orang tuanya. Jadi menurut saya akan melibatkan orang tuanya dalam penyelesaian masalah ini, Bu. oh, oke, baik. Ini ide yang sangat bagus ya Pak Rizal. Kalau begitu, kira-kira ada nggak upaya lain yang akan dilakukan oleh Pak Rizal? Eh, yang pertama pastinya saya akan memanggil orang tuanya ya, Bu. Lalu saya akan mencoba berkolaborasi dan juga saya akan memberikan konsekuensi, saya akan memberitahukan tentang konsekuensi, Bu. Konsekuensi dari Anggun yang sering telat ini dengan pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya pada kelas saya. Seperti itu, Bu. Baik-baik, luar biasa sekali ya Pak Rizal. Dari rencana-rencana tadi yang Pak Rizal sampaikan ya, jika kita rating nih rencana tadi Pak Rizal, kira-kira dari skala 1 sampai 10, itu seberapa sih tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan Anggun ini? Kalau menurut saya, Bu, kalau kita bisa rating ya dari skala 1 sampai 10, mungkin di angka 8 sampai 9, Bu. Baik. Kalau begitu, berikutnya apa nih langkah-langkah yang akan Pak Rizal lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, Langkah-langkah berikutnya. saya pertama-tama akan menyusun waktu, Bu. Waktu yang tepat kapan untuk memanggil orang tua Anggun. Lalu saya akan memanggil orang tua Anggun untuk datang ke sekolah untuk bertemu saya dan saya juga akan mengobrol. Mungkin saya juga akan melakukan segitiga restitusi pada orang tua Anggun guna untuk mendapatkan alasan yang konkret dan menelusuri permasalahan ini secara lebih dalam dari sisi orang tuanya. Lalu saya juga akan membuat komitmen, Bu, dengan orang tua Anggun
untuk penyelesaian masalah ini. Dan yang tidak kalah penting, saya juga akan menjelaskan kepada orang tua Anggun tentang konsekuensi, Bu. Mm-mm. Tentunya kesalahan Anggun ini kan pasti memiliki konsekuensi ya. Maka Iya. saya akan menjelaskan konsekuensi yang akan didapati oleh Anggun jika Mm-mm. Anggun tidak bisa berubah atau Anggun tidak bisa dibina. Seperti itu, Bu. Baik. Lalu menurut Pak Rizal, siapa nih yang dapat membantu Pak Rizal dalam melaksanakan hal tersebut? Nah, kalau menurut saya, Bu, di sini yang bisa membantu saya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Karena secara struktural kan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang sangat menguruskan dalam bidang-bidang siswa ya, Bu, terutama tentang siswa-siswa yang bermasalah. Maka saya akan melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam permasalahan saya ini, Bu. Ya, baik Pak Rizal. Nah, kira-kira kapan nih Pak Rizal akan melaksanakan rencana Bapak ini? Wah, saya rasa secepatnya ya Bu, karena ini kan pembelajaran sedang berlangsung. Lalu tidak lama lagi kita juga akan ujian ya Bu, penilaian tengah semester gitu. Jadi saya harap ini bisa dilaksanakan dengan segera, bisa segera memanggil orang tua Anggun supaya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Anggun ini Bu. Ya, baik Pak Rizal. Jadi dalam waktu dekat ini ya, Pak Rizal akan segera melakukannya gitu ya. Nah, menurut Pak Rizal, kira-kira komitmen yang bisa Pak Rizal lakukan apa nih dalam penyelesaian masalah ini? Nah, yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi Bu dengan wakil kepala sekolah dan juga tentunya dengan orang tua Anggun agar kedepannya orang tua Anggun bisa lebih memperhatikan Anggun dan lebih pentingnya lagi terhadap permasalahan Anggun yang sering telat ini Bu. Ya, baik Pak Rizal. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan, Pak? Nah, kalau menurut saya Bu, saya membutuhkan dukungan dari teman-temannya Anggun, khususnya teman yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan tempat tinggal Anggun. Jadi nanti mungkin Anggun bisa disamper Bu sama temennya sebelum berangkat sekolah, atau bisa mengingatkan Anggun supaya tidak datang telat lagi ke sekolah. Itu Bu. Baik, Pak Rizal luar biasa sekali ya. Jadi dari permasalahan Pak Rizal yang tadi disampaikan dan rincian rencana-rencana yang akan Pak Rizal laksanakan tentunya dalam waktu dekat ini ya, itu luar biasa sekali ya rencana-rencananya. Sangat menginspirasi saya juga gitu jika saya nanti dihadapkan oleh permasalahan yang mungkin sama nanti dengan Pak Rizal ya suatu saat nanti. Baik Pak Rizal, semoga semua rencana-rencana yang tadi Pak Rizal sudah sampaikan kita sharing, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Rizal ya. Ya, Amin amin Bu, ya. amin ya robbal alamin. Oke, baik. Sekarang bagaimana perasaan Pak Rizal setelah kita berbincang juga berdiskusi tentang permasalahan Pak Rizal tadi? Ya, alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa plong, saya merasa lega, dan beban di pikiran saya seakan-akan lepas seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Senang sekali bisa sharing dengan Pak Rizal, bisa membantu permasalahan Pak Rizal mencari solusinya gitu ya, mendapatkan solusi terbaiknya gitu. Nah, kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu Sisna udah bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bu Sisna untuk bisa sharing bersama saya. Oke, ya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih. Pak Rizal sudah mempercayakan saya untuk sharing bersama saya dan permasalahan Pak Rizal ini merupakan pembelajaran juga untuk saya nanti jika menemui permasalahan di sekolah yang mungkin seperti yang Pak Rizal alami sekarang, gitu ya. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya Pak Rizal ya. Ya Bu. Dan eh, mungkin cukup di sini ya Pak Rizal pembicaraan kita ya. Sampai jumpa lagi Pak Rizal. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.